Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya dan tetap semangat. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah beberapa pekan kita tidak ada video pembelajaran. Hari ini kita akan menyelesaikan pembelajaran kita di semester 1. Ini adalah pertemuan terakhir ya untuk pelajaran PAI di semester 1. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saleh dan salihah, kali ini Ustazah ingin menyampaikan materi tentang keteladanan Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. Anak-anak, salah satu wujud ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan mengutus para nabi dan rasul. Selain mendapatkan wahyu dari Allah agar menyampaikan ajarannya kepada umat manusia, Allah SWT juga telah mendidik mereka sehingga menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan amal soleh. Oleh karena itu, kisah perjalanan hidup mereka, para nabi dan rasul tersebut selalu dikenang, dipelajari, dan diteladani sepanjang masa. Ya, seperti yang tadi ya, Nabi Yunus alaihissalam telah menjadi teladan dalam melanggengkan zikir dan tasbih termasuk dalam keadaan sulit. Allah SWT memang telah menegurnya karena tergesa-gesa meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah Allah. Akan tetapi beliau telah bertobat sehingga dapat mengemban tugas dakwah dengan sabar dan tanggung jawab. Sementara Nabi Zakaria alaihissalam menjadi teladan dalam kesolehan, kesungguhan dalam beribadah, serta optimis untuk mendapatkan karunia Allah. Meskipun doa-doa dianggap sudah tidak wajar untuk usia beliau yang sudah sepuh, tetapi dia yakin bahwa dia akan mendapatkan pertolongan Allah karena tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Sementara itu Nabi Yahya alaihissalam adalah contoh lain ya dari kehidupan para nabi yang memiliki sifat kasih sayang, mencintai makhluk Allah, sungguh-sungguh dalam belajar sejak kecil, hormat dan patuh kepada orang tua, dan bersyukur atas nikmat Allah SWT. Nah, bagaimana selengkapnya ya kisah-kisah mereka? Mari kita simak berikut ini ya yang akan Ustazah sampaikan. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anak, Nabi Yunus ini memiliki nama Yunus bin Matta ya. Beliau tinggal dan berdakwah di sebuah desa yang bernama Ninawa, dekat hulu sungai Tigris di Irak ya. Nabi Yunus mendakwahi penduduk desa Ninawa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menolak dan lebih memilih agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Nabi Yunus putus asa dan pergi meninggalkan desa tersebut. Allah tidak meminta Yunus untuk meninggalkan kaumnya sebenarnya. Akan tetapi Nabi Yunus merasa dakwahnya telah selesai karena Allah mengabarkan akan mengazab mereka dalam 3 hari mendatang. Nabi Yunus memperingatkan kaumnya bahwa azab Allah akan datang kepada mereka ya, karena mereka tidak beriman. Setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, peringatan tersebut membuat penduduk desa Ninawa tadi takut dan hati mereka menjadi sadar bahwa kemusyrikan itu adalah dosa besar yang akan mendatangkan murka Allah. Langit di atas Ninawa gelap dan mereka benar-benar yakin azab Allah akan datang. Nah, mereka menyesal dan bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Seluruh penduduk desa pun beriman kepada Allah dan tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, azab yang tadinya akan ditimpakan itu tidak jadi diturunkan dan kasih sayang Allah mendului murkanya. Jadi Allah itu lebih mendahulukan kasih sayang daripada murkanya. Ketika hambanya bertaubat, maka Allah kemudian mengampuni dosanya ketika tobat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh penduduk Ninawa tadi. Ketika Allah akan mendatangkan azab, mereka merasa takut, kemudian mereka beriman kepada Allah.
mohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni. Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus meninggalkan desa Ninawa tadi, ya, beliau kemudian pergi ke pantai, ya, beliau berlayar, ya. Nah, ketika Nabi Yunus berlayar di tengah lautan, ombak besar serta tiupan angin topan membuat kapal oleng dan penumpang panik. Jadi penumpangnya bukan hanya sekedar Nabi Yunus, tapi banyak penumpang yang lain gitu ya. Maka untuk keselamatan bersama, beban kapal harus dikurangi dengan cara mengeluarkan seorang penumpang. Mereka mengundi untuk menentukan siapa yang harus dikeluarkan dari kapal. Nah, ternyata hasil undian yang pertama yang jatuh adalah nama Nabi Yunus. Namun penumpang lainnya tidak rela karena Nabi Yunus adalah orang yang sangat dihormati. Nah, kemudian diundi lagi yang kedua, ternyata nama Nabi Yunus lagi. Masih tetap tidak mau para penumpang yang lain kalau Nabi Yunus yang dilemparkan ke laut. Undian yang ketiga tetap Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus memutuskan bahwa dia bersedia untuk dilemparkan ke laut dan mau tidak mau penumpang yang lain juga menyetujui. Nah, jadi Nabi Yunus, ya, dilemparkan ke tengah gelombang lautan yang ganas. Nah, ketika sudah dilemparkan, Allah SWT memerintahkan seekor ikan paus yang sangat besar. Nah, ikan paus itu tidak memiliki gigi yang tajam gitu ya. Memang Allah sudah rencanakan itu, ya. Jadi ikan paus yang besar tadi yang tidak memiliki gigi yang tajam itu menelan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus tidak terluka. Nabi Yunus tetap bisa hidup, ya, meskipun berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus menyadari bahwa ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus sadar bahwa dirinya telah berdosa karena telah meninggalkan kaumnya tadi tanpa izin dari Allah SWT. Nah, di dalam perut ikan yang gelap, ya, Nabi Yunus bertasbih dan beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Nabi Yunus dan memerintahkan kepada ikan paus yang menelan tadi supaya melepaskan atau melemparkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa. Nah, doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus itu adalah doa yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 84 yang bunyinya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya cuman ringan, ya, silahkan dihafal. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, saat kembali ke daratan, kondisi Nabi Yunus sangat kurus karena beliau kondisinya sakit karena tidak makan, dan dalam perut ikan kan tidak diberi makan. Nah, Allah tentu tidak membiarkan, ya, nabinya dalam kondisi seperti itu. Maka kemudian Allah menumbuhkan sebuah pohon labu, ya. Allah menumbuhkan buah, ya, menumbuhkan pohon labu dan berbuah. Maka kemudian Nabi Yunus memakannya, ya, sehingga pulih dan dapat kembali kepada kaumnya, ya, kaum Nabi Yunus tadi, ya, dan kaumnya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini adalah, yang pertama, kita harus bersabar dalam menyampaikan kebenaran meskipun orang-orang menolak apa yang kita sampaikan. Siapa tahu, ya, terdapat potensi kebaikan-kebaikan dalam diri mereka, sehingga pada waktunya nanti mereka akan mendapatkan hidayah dan membuka hatinya untuk menerima ajakan kita. Yang kedua, jika melakukan kesalahan, maka bersegera bertaubat kepada Allah. Jangan terbuai dengan hawa nafsu dan jangan menunda-nunda kesempatan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, berbaik sangkalah pada ketentuan atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, meskipun, ya, secara lahir mungkin tidak menyenangkan, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rencana-rencana yang baik untuk mengeluarkan kita dari cobaan itu. Yang keempat, seorang pemimpin harus menjaga amanah dan memimpin kaumnya dan tidak boleh lari dari tanggung jawab, ya. Jadi harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, itulah kisah Nabi Yunus. Nah, selanjutnya adalah tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Anak-anak yang salihah dan soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Zakaria alaihi salam
untuk berdakwah di tengah Bani Israel, ya tepatnya di Palestina gitu ya. Nah, Nabi Zakaria ini telah lama berumah tangga, nak. Beliau sudah sepuh ya, sampai sepuh sama istrinya, tetapi Allah belum mengaruniai putra kepada beliau. Nah, kemudian karena beliau tidak memiliki putra, maka beliau mengasuh seorang anak perempuan ya bernama Maryam. Nah, Maryam ini adalah keponakannya. Jadi Maryam ini dia nanti adalah ibunya dari Nabi Isa ya. Jadi ayahnya Maryam ini bernama Imron ya, dan Imron ini juga sudah wafat, sudah meninggal ketika Maryam lahir. Nah, Imron ini adalah adik dari istrinya Nabi Zakaria. Berarti Maryam ini adalah keponakannya ya. Nah, Maryam tumbuh menjadi wanita yang taat dan solihah. Banyak keistimewaan dan kejadian luar biasa yang Allah karuniakan kepada Maryam. Nah, Nabi Zakaria terus berdoa dan berharap agar Allah karuniakan keturunan yang soleh ya, seperti Maryam keponakannya ini, meskipun kondisinya sudah lanjut usia. Jadi Nabi Zakaria tetap berharap kepada Allah, meskipun sudah tua, dia tetap berharap agar Allah memberikan keturunan. Nah, Nabi Zakaria dan istrinya tidak henti-hentinya berdoa ya agar diberikan keturunan, meskipun rambut sudah beruban dan kulit sudah keriput. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia kehendaki, maka cukuplah. Kalau Allah kehendaki, maka cukuplah Allah berkata kun, jadilah, maka ia akan jadi, akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, doa Nabi Zakaria agar dikaruniai anak yang soleh adalah di dalam surah Ali Imran ayat 38 ya, yang bunyinya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, yang artinya di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ali Imran ayat 38 ya. Jadi Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, mendengar Nabi Zakaria dan doanya dikabulkan oleh Allah. Istri Nabi Zakaria atas izin Allah dapat mengandung meskipun dalam keadaan tua. Kabar ini disampaikan langsung ya oleh malaikat ya, bahwa Zakaria akan memiliki anak yang bernama Yahya, anak yang beriman kepada Allah dan kelak akan menjadi nabi yang melanjutkan dakwah ayahnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria ini adalah yang pertama, anak yang soleh akan menginspirasi lahirnya kebaikan-kebaikan di dalam diri orang lain. Jadi kesolehan Maryam yang tadi diasuh itu ya, ketika diasuh oleh pamannya Zakaria, itu telah membuat Nabi Zakaria semakin memiliki keinginan untuk memiliki keturunan yang akan meneruskan dakwahnya. Hal inilah yang telah mendorong Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, meskipun secara lahir sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah tua gitu. Kemudian pelajaran yang kedua, orang beriman itu memiliki ciri utama, yaitu optimis ya, selalu optimis, selalu berharap ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh berputus asa. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Nabi Yahya, kisah Nabi Yahya. Anak-anak yang soleh dan solehah. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria ya, tadi sudah dikabarkan sebelumnya. Nama Yahya ini diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengisyaratkan bahwa anugerah Allah yang dikaruniakan kepada Nabi Zakaria sangat istimewa. Kenapa? Alasannya apa? Karena yang pertama, diberikan Allah kepada orang yang menurut ukuran biasa tidak mungkin lagi punya anak karena sudah tua. Yang kedua, karena Yahya memiliki sifat-sifat keutamaan yang berbeda dengan umumnya manusia sebelumnya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama yang belum pernah dipakai seorang manusia pun sebelumnya, yaitu Yahya tadi. Nah, keutamaan sifat-sifat Nabi Yahya, yang pertama, Yahya memiliki hati yang lembut dan penyayang kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang, sehingga dia memiliki banyak teman dan disukai oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, Yahya terkenal hormat dan patuh kepada kedua orang tua, tidak pernah membantah orang tua, selalu sopan santun gitu ya, menghormati orang tua, mendengarkan nasihatnya gitu ya, tidak pernah membentak,
sopan dan santun dan menghormati kedua orang tuanya. Yang ketiga, sejak kecil Yahya rajin belajar, membaca buku, ya, mendalami makna-makna firman Allah dalam kitab suci dan menguasai banyak ilmu. Allah SWT menyebutkan bahwa Yahya telah diberikan hikmah atau kebijaksanaan sejak kecil, sehingga kata-katanya bermakna, benar dan menenangkan hati. Jadi tidak pernah berkata-kata yang tidak bermanfaat. Yang keempat, walaupun dikenal pintar, Yahya tetap tawadhu, ya, tidak sombong, rendah hati, dan tidak membanggakan diri atas kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan meyakini bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepadanya itu adalah karunia Allah yang harus disyukuri, jadi bukan untuk disombongkan. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Yahya ini adalah, yang pertama, jika kita mencintai sesama makhluk akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Nabi Yahya, ya, ketika beliau mencintai seluruh makhluk di muka bumi, maka Allah mencintainya. Yang kedua, kisah Yahya mengajarkan pentingnya sungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu. Allah SWT telah berjanji akan mengangkat orang yang beriman dan orang berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Jadi Nabi Yahya mencontohkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya bersungguh-sungguh dalam belajar supaya berhasil, gitu ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh insya Allah akan diberikan oleh Allah hasil yang baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, Nabi Yahya mengajarkan kepada kita bahwa semua keutamaan yang ada pada dirinya merupakan pemberian Allah yang wajib disyukuri dan tidak untuk disombongkan, karena kesombongan adalah sikap tercela yang akan mendatangkan murka, ya, jadi murka Allah dan kebencian dari manusia, ya. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, itu tadi 3 kisah teladan yang semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya. Dan pesan Ustadzah dari apa yang tadi Ustadzah sampaikan, bahwa berdoa itu termasuk ibadah penting yang harus dilakukan oleh setiap kita, setiap muslim. Berdoa merupakan cerminan keyakinan seorang muslim tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mampu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Nabi Zakaria tadi, ya, sudah tua dan istrinya mandul, ya, semuanya. Akan tetapi karena selalu berdoa disertai dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya dengan mendapatkan keturunan. Nah, jangan pernah, ya, kita meremehkan doa. Jadi rajin berusaha saja tidak cukup, harus disertai dengan banyak berdoa. Oleh karena itu, rajinlah berdoa kepada Allah dan mintalah kebaikan yang kamu inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan-keinginan kita, ya. Demikian mungkin yang Ustadzah dapat sampaikan. Pesan Ustadzah, tetap jaga kesehatan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan tetap membaca Quran, dan yang paling penting adalah berbakti kepada kedua orang tua, jangan sakiti hati mereka. Barangkali ini yang Ustadzah dapat sampaikan. Selamat belajar. Ustadzah, sebelum kita akhiri, mari kita baca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.